Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Setelah sekian lama kita nggak update video, di video kali ini kita akan ngebahas mengenai seleksi P3K khususnya untuk bidang kesehatan formasi tahun 2022-2023. Di video kali ini kita akan ngebahas mengenai siapa saja yang bisa mendaftar seleksi P3K, kemudian mekanisme seleksinya, sistem penilaian, passing grade, dan adakah afirmasi atau penambahan nilai pada seleksi P3K tahun ini. Untuk itu, buat teman-teman semua, tonton terus video ini sampai selesai ya. Siapa saja yang bisa mendaftar pada seleksi P3K? Yang pertama, honorer kategori 2 yang terdaftar dalam database BKN. Lalu yang kedua adalah tenaga kesehatan yang terdaftar dalam SisDMK Kementerian Kesehatan dengan persyaratan yang pertama memiliki STR kecuali untuk formasi administrator kesehatan dan entomolog kesehatan. Kemudian memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun untuk jenjang keterampilan dan ahli pertama, 3 tahun untuk jenjang muda, dan 5 tahun untuk jenjang madya. Sama seperti halnya PNS, pada P3K ini juga ada jenjang karirnya. Misalnya pada jurusan perawat, apabila teman-teman melamar pada formasi atau jenjang keterampilan, biasanya ini adalah dari lulusan D3, itu nanti teman-teman akan masuk ke kelas jabatan 7. Sedangkan apabila teman-teman lulusan dari S1 plus profesi, teman-teman bisa mengambil ke jenjang atau kategori keahlian. Nanti teman-teman akan masuk ke kelas jabatan 10. Hal ini sama dengan profesi dokter dan apoteker. Persyaratan yang ketiga, memiliki bukti surat pengalaman masa kerja yang ditandatangani oleh kepala puskesmas buat teman-teman yang bekerja di puskesmas atau kepala rumah sakit atau pejabat pimpinan tinggi pratama atau kepala divisi yang membidangi SDM bagi pelamar yang bekerja di perusahaan swasta, lembaga non-pemerintah atau yayasan. Jadi buat teman-teman yang bekerja di swasta, teman-teman masih bisa untuk mendaftar di seleksi P3K tahun ini. Oke, bagaimana mekanisme seleksi P3K? Untuk seleksi P3K sendiri dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu tahap seleksi administrasi dan tahap seleksi kompetensi. Untuk seleksi kompetensi sendiri ini nanti menggunakan sistem CAT atau Computer Assisted Test, di mana teman-teman diminta mengerjakan 145 soal dalam waktu pekerjaannya adalah 130 menit. Komposisi soalnya sendiri terdiri dari kompetensi teknis sebanyak 90 soal, kompetensi manajerial sebanyak 25 soal, sosiokultural sebanyak 20 soal, dan soal wawancara 10 soal. Pengerjaannya untuk kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural ini nanti sebanyak 120 menit, dan untuk soal wawancara sebanyak 10 menit. Oke, berikutnya bagaimana sistem penilaian seleksi P3K? Yang pertama, untuk soal seleksi kompetensi teknis, apabila teman-teman menjawab soalnya dengan benar, teman-teman akan mendapatkan 5 poin. Apabila jawaban teman-teman salah, teman-teman akan mendapatkan 0 poin. Pada seleksi ini tidak terdapat sistem pengurangan nilai, jadi usahakan semua soal bisa terjawab ya teman-teman. Kemudian yang kedua, soal seleksi kompetensi manajerial, bobot nilai paling rendah adalah 1 poin dan paling tinggi 4 poin. Untuk soal sosiokultural, nilai paling rendah 1 poin dan yang paling tinggi 5 poin. Sedangkan untuk soal wawancara, nilai paling rendah adalah 1 poin dan paling tinggi 4 poin. Berikutnya, bagaimana dengan nilai ambang batas atau passing grade untuk seleksi P3K? Yang pertama, nilai ambang batas kompetensi teknis untuk tenaga kesehatan yang mensyaratkan STR adalah 0 poin. Jadi bisa dibilang tidak ada passing grade untuk kompetensi teknis pada seleksi P3K tahun ini bagi tenaga kesehatan yang ada syarat mengumpulkan STR-nya. Nah, hal ini berbeda dengan tahun kemarin, di mana tahun kemarin banyak pelamar yang gugur karena tidak lolos passing grade untuk kompetensi teknis. Nah, kemudian di poin kedua ini diperjelas nilai ambang batas kompetensi teknis untuk nakes yang tidak mensyaratkan STR adalah 158 poin. Di sini ada 2 formasi tenaga kesehatan yang tidak mensyaratkan STR, yaitu untuk tenaga administrator kesehatan dan entomolog kesehatan. Jadi untuk 2 formasi tersebut masih ada passing grade-nya, yaitu sebesar 158 poin. Kemudian yang ketiga, untuk nilai ambang batas kompetensi manajerial dan sosiokultural ini sebanyak 130 poin.
Dan yang keempat, nilai ambang batas untuk wawancara adalah 24 poin. Berikutnya, apakah ada penambahan nilai pada seleksi P3K? Jawabannya ada. Ini ada beberapa kategori. Yang pertama adalah untuk penyandang disabilitas akan mendapatkan tambahan nilai 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis, yaitu sebesar 45 poin. Kemudian yang kedua, pelamar yang melamar pada daerah terpencil dan sangat terpencil mendapatkan tambahan nilai 35% atau sekitar 158 poin. Berikutnya, pelamar dengan usia 35 tahun dan memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun serta melamar pada instansinya bekerja saat ini akan mendapatkan nilai sebesar 25% atau 113 poin. Berikutnya, pelamar yang melamar di instansinya bekerja saat ini akan mendapatkan nilai sebesar 15% atau 68 poin. Jadi meskipun usia teman-teman masih di bawah 35, bila teman-teman melamar pada instansi teman-teman bekerja saat ini akan tetap mendapatkan tambahan nilai. Kemudian yang kelima, pelamar yang sedang atau telah melakukan pengabdian seperti penugasan khusus di DTPK, kemudian pegawai tidak tetap pusat, teman-teman yang mengikuti Nusantara Sehat, baik itu individu maupun yang berbasis tim, serta penugasan wajib kerja bagi dokter spesialis akan mendapatkan tambahan nilai sebesar 5% atau sekitar 23 poin. Dari beberapa hal yang kita bahas di video kali ini, semoga bisa memberi gambaran buat teman-teman yang akan mengikuti seleksi P3K tahun ini. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat dan semua teman-teman pejuang P3K tahun ini bisa lolos menjadi ASN yang amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.